Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aluya Fitria Fibisawa, NRP 24 2020 017. Saya akan mereview kembali materi teknik presentasi dan komunikasi. Grafik adalah alat yang paling fungsional bagi perencanaan. Perencanaan yang hebat harus melibatkan atau harus menerapkan praktek perencanaan. Praktek perencanaan yang efektif membutuhkan keahlian profesional. Tidak hanya untuk mengintegrasikan teori dan analisis, tetapi juga untuk sinkronisasi dengan proses perencanaan. Grafik adalah alat yang ampuh yang mana perencana mengkomunikasikan rencana dan informasi melalui grafik. Grafik membantu perencana dalam mensintesis, mengatur informasi, hubungan situasional yang kompleks menjadi representasi bergambar yang dengan cepat ditangkap dan dipahami. Jadi jika ada perencana yang kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa, grafik menjadi solusi yang terbaik untuk mempresentasikan sebuah laporan. Apa sih perbedaan data dan informasi? Data merupakan fakta yang mentah yang belum diolah sama sekali. Data tidak memiliki makna apapun. Data dapat membentuk angka, fakta, rincian, dan segala bentuk pengamatan empiris, observasi, dan wawancara terhadap suatu peristiwa. Bagi orang awam, data tidak dapat dipahami maksudnya. Data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis. Sedangkan informasi sudah memiliki suatu makna tertentu. Informasi adalah data yang sudah diolah dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Bagi orang awam, mereka sudah mampu memahami arti dari informasi tersebut. Selanjutnya, informasi biasanya menjelaskan sesuatu, dan informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Jenis data. Data berdasarkan sumbernya, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek pelaku pertama sebuah penelitian atau informasi yang asli. Contohnya, Kabupaten Tulung Agung memiliki produksi jagung hingga 25 ton per tahunnya. Lalu ada data sekunder, data yang diperoleh tanpa melalui penelitian utama, hanya berasal dari sebuah ilmu pengetahuan. Contoh, menurut data UNESCO pada 2015, Indonesia hanya mencapai 10% jumlah pengusaha. Kedua, data berdasarkan sifatnya. Ada data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan. Contoh, jumlah, tinggi, umur, dan lain-lain. Selanjutnya ada data menurut waktu pengumpulannya. Adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Contoh, data penjualan susu selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. Ketiga, ada data menurut cara memperolehnya. Sama seperti data berdasarkan sumbernya, ada data primer dan data sekunder. Keempat, ada data menurut waktu pengumpulannya. Ada cross selection atau incidental, data yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Lalu ada data berkala atau time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan atau peristiwa kegiatan. Grafik secara umum merupakan kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau juga ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, maupun tabung. Jenis grafik. Pertama ada grafik garis. Grafik yang menggambarkan beberapa data di dalam bentuk garis atau kurva. Digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau juga perubahan dari waktu ke waktu. Kedua, ada grafik lingkaran. Grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk lingkaran digunakan untuk menggambarkan presentasi nilai total dari suatu data. Ada grafik batang, merupakan jenis grafik yang menggambarkan beberapa data ke dalam bentuk batang. Pada umumnya, data yang digunakan untuk perbandingan yang tidak banyak. Biasanya data tersebut berjumlah paling banyak 8 data.
Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses atau dikelola menjadi sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti. Jenis data berdasarkan sifat. Faktual, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu ada opini. Opini berupa informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang suatu hal. Yang ketiga ada deskripsi. Dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai suatu hal. Lalu berdasarkan kegunaannya. Informasi yang menambah pengetahuan, yakni informasi yang isinya menambah pengetahuan dan wawasan. Lalu ada yang kedua, informasi yang berdasarkan penyajian. Disampaikan dalam bentuk contoh artikel, audio, gambar, video, dan lain-lain. Berdasarkan bidang kehidupan, contoh informasi mengenai kesehatan, pendidikan, bisnis, olahraga, dan lain-lain. Dan terakhir adalah berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi dibagi dua ya, meliputi informasi dalam negeri atau domestik, lalu informasi luar negeri. Sekian review materi yang telah sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.